Segala macam anomali dalam pasukan Zeus membuat Feng Tianxing merasa waspada. Sepertinya ada jaring tak terlihat yang secara bertahap ditutup. Pilihannya ada pada saat ini. Feng Tianxing tiba-tiba memesan. Semua orang percaya mendengarkan perintah, beristirahat di tempat, menyamar, dan mencari kesempatan untuk berteleportasi kembali ke kuil penguasa cahaya untuk beristirahat. Termasuk staf Yu Daoseng. Lin Bai, kamu tinggal di sini untuk menanyakan berita. Kamu harus berhati-hati dan waspada, yang lain akan mundur. Feng Tianxing bahkan tidak menjelaskan kepada orang-orang percaya apa tujuannya. Dia mengaturnya terlebih dahulu dan membiarkan orang beriman melaksanakannya. Kemudian, Feng Tianxing terbang lurus ke atas dan terbang menuju luar. Sejak awal pertempuran ini, Feng Tianxing dapat memastikan bahwa itu adalah konfrontasi antara dia dan Zeus, dan yang lainnya hanyalah sebuah foil pendek. Selama keduanya belum menentukan pemenangnya, pertarungan ini tidak akan berakhir. Wilayah yang dikuasai oleh Lord God terlalu besar, dan kemampuan pemulihannya masih sangat mengesankan. Cara termudah untuk menang adalah mengandalkan Tuhan-Tuhan dan Tuhan-Tuhan untuk pertempuran yang menentukan. Sekarang, Feng Tianxing secara terang-terangan berlari keluar, hanya untuk memberitahu Zeus dan yang lainnya. Sekarang saya akan melarikan diri. Jika saya tidak menyerang, saya tidak akan menunggu sampai tanggal kedaluarsa. Feng Tianxing sekarang memperjelas sikapnya, memaksa Zeus dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Tentu saja, ini didasarkan pada fakta bahwa Zeus dan yang lainnya bisa mendapatkan informasi yang akurat untuk pertama kalinya, dan itu juga semacam godaan. Yang terbaik dari kuil Raja Cahaya saat ini adalah transmisi informasi tanpa penundaan. Selama ada masalah, dia dapat mengetahui bahwa ini jauh lebih efektif daripada mengandalkan orang percaya untuk mengirimkan informasi dalam tim Zeus. Feng Tianxing memutuskan untuk mencobanya dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Adapun membiarkan semua orang mundur, Feng Tianxing tidak terlalu peduli tentang itu, karena dia tahu bahwa serangan balik Zeus kali ini lebih dari apa yang harus dia tanggung. Dia perlu mempertahankan dominasinya di dunia ini, dan dia perlu mendapatkan kembali dukungan dari semua orang di dunia ini. Feng Tianxing mengalahkan Apollo, Dewa Cahaya dalam waktu 1 bulan. Sekarang, dia perlu menggunakan yang lebih pendek saatnya mengalahkan Feng Tianxing. Hanya dengan cara inilah pertempuran ini dapat dianggap sebagai kemenangan. Lagi pula, mereka memiliki rekor yang tidak sebagus Feng Tianxing, dan status Zeus yang tak tergoyahkan terguncang dari yayasan. 1 bulan, lebih dari 10 hari telah berlalu. Zeus harus mengurus semuanya, saatnya melancarkan serangan umum. Pada titik ini, jika mereka benar, Zeus dan yang lainnya akan mengudara, dan Feng Tianxing secara alami akan mendapat untung. Bahkan jika tidak ada yang menyerang, itu bukanlah kerugian bagi Feng Tianxing. Bagian yang menantang langit dari kemampuan teleportasi ini masih terwujud. Dia dapat membawa orang percaya kembali kapan saja dia mau. Ini hanya setengah bulan total. Ini tidak berdampak pada tata letak keseluruhan, tetapi dapat memastikan bahwa semua orang percaya aman dan sehat. Jelas, ini sangat bermanfaat bagi Feng Tianxing. Seluruh wilayah Apollo, Dewa Cahaya, jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan kepergian Feng Tianxing berarti tidak ada yang akan membantu manusia ini selamat dari bencana di depan mereka. Hanya dalam beberapa hari, tulang-tulang itu membentang ribuan mil, dan ada kesedihan di mana-mana. Di suatu pagi yang cerah, seberkas cahaya membelah langit, dan beberapa orang keluar darinya. Bahkan jika mereka tidak mengenal orang-orang ini, itu akan baik-baik saja. Zeus, yang dipimpin oleh mereka, telah menjelaskan identitas mereka. Dalam situasi seperti itu, semua orang tercengang. Beberapa orang terbatuk keras dan berdoa kepada Zeus di langit. Saya harap dia bisa memberkati dirinya sendiri dari wabah. Hanya saja Zeus sedang tidak mood untuk memperhatikan mereka sekarang. Melihat kuil yang kosong, pikirannya kosong. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari awal semuanya, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dan dia bahkan tidak melihat jejak Guang Yu Feng Tianxing. Kuil Apollo masih kuil yang sama, dan sepertinya tidak ada perubahan. Seolah-olah Apollo tiba-tiba pergi bersama orang percaya, tanpa ada perubahan lain. Apa masalahnya? Zeus hanya merasa bahwa otaknya tidak cukup, dan dia menyembunyikan semua informasi, hanya untuk memberikan pertempuran pemenggalan kepala kepada Feng Tianxing. Tetapi sekarang, Feng Tianxing tergelincir dengan tegas. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melihat konfrontasi Apollo dan Yu Daoseng sebelumnya, dia bahkan akan bertanya-tanya apakah itu alasan yang dibuat oleh Apollo. Hades, turunkan beberapa orang dan tanyakan apa yang terjadi. Hades, Raja Dunia Bawah, mengambil perintah, dan di mata semua orang, dia mengeluarkan kesadaran manusia itu, mendapatkan penampilan asli dari semuanya, dan kemudian kembali ke Zeus. Tuan Zeus, Tuan Cahaya tampaknya tiba-tiba pergi beberapa hari yang lalu, dan semua orang menghilang pada saat yang sama. Ngomong-ngomong, Lord of Light saat ini tampaknya disebut Feng Tianxing, bukan Qin Yichen. Zeus mengerutkan kening. Adegan di depannya memberinya terlalu banyak keraguan, karena dia sangat berpengalaman dan tidak tahu cara berpikir. Selain kemampuan teleportasi,
Apakah mereka punya cara lain? Pikiran yang berani ini muncul di hati saya, dan tidak bisa lagi ditekan. Zeus mengingat berbagai informasi yang dia pelajari darinya ketika dia berhubungan dengan Feng Tianxing berulang kali. Yang paling penting dari mereka adalah kemampuan teleportasi. Zeus sudah dapat memastikan bahwa penguasa cahaya dapat diteleportasi ke orang percaya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semua orang percaya di kuil penguasa cahaya dapat berteleportasi dengan cara ini. Bahkan jika orang-orang yang dibawa oleh penguasa cahaya kali ini semuanya adalah orang-orang beriman yang taat, dengan rahmat yang diberikan oleh Tuhannya, dan semua orang dapat menggunakannya, terlalu banyak untuk menentang langit. Tidak lama kemudian, orang-orang percaya yang dikirim oleh Apollo, Dewa Cahaya, juga bergegas ke sekitar Zeus dan melaporkan kemenangan besarnya kepada Zeus. Dalam semalam, semua lawan menghilang tanpa jejak, dan Apollo, Dewa Cahaya, tidak berani masuk. Jadi dia berpatroli di tempat dan mengirim orang untuk mengirimkan informasi. Setelah beberapa pemeriksaan silang, Zeus memutuskan bahwa semua orang percaya di kuil penguasa cahaya pergi pada hari dan waktu yang sama. Melewati perintah melintasi ruang angkasa. Untuk pertama kalinya, Zeus merasakan kesulitan lawannya. Di masa lalu, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak bisa dianggap sebagai eksistensi yang menentang surga. Dan Zeus tidak perlu menggunakan seluruh kekuatannya. Biarkan saja beberapa dewa utama memimpin bawahannya untuk membunuh mereka sepanjang jalan. Tapi sekarang, menghadap kuil penguasa cahaya, untuk pertama kalinya Zeus merasa pengalaman bertarungnya terlalu sedikit, menyedihkan. Belum lagi semua orang bisa bertransmisi, dan informasi bisa ditransmisikan kapan saja melintasi ruang. Bahkan dalam retret besar ini, orang yang membuat keputusan seperti itu pasti memiliki indera penciuman yang tajam dan cukup berani untuk mengambil keputusan yang berisiko. Dan bawahan ini, tanpa bukti apapun, menuruti perintah mundur, bisa dikatakan pasukan eksekusi sudah penuh. Zeus menghela napas. Kali ini, kita telah bertemu musuh yang kuat.